Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Muhammad Yafi Dafar Rahmatullah dengan NIM 29. Saya Raya Zidan dengan NIM 17. Saya Muhammad Hanafi dengan NIM 04. Saya Salwa Azmi Salsabila dari NIM 14. Saya Thomas Dwi Wiliana, NIM 37. Baik, jadi kelompok kami di sini akan mempresentasikan pengaplikasian elektromagnetik pada alat umum dan komponen listrik. Nah, berbicara tentang elektromagnetik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu elektromagnetik. Bisa di next dulu slide-nya, Mas. Baik. Baik. Jadi lihat elektro ketika kita berbicara elektromagnetik, maka elektromagnetik adalah sebuah model konsep yang mempelajari tentang hubungan antara medan listrik dan medan magnet, serta bagaimana keduanya itu bisa saling menciptakan. Nah, elektromagnet sendiri adalah magnet yang medan magnetnya dihasilkan oleh aliran arus listrik. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh diten, kuat medan magnet yang dihasilkan itu ditentukan oleh besaran arus listrik yang mengalir. Jadi, misal kita ingin memperkuat medan magnet, ya maka kita bisa melakukan perbasaran di nilai arus listriknya. Oleh sebab itu pula, keduanya memiliki hubungan yang saling berkoresponden satu sama lain. Dan untuk arah-arahnya sendiri bisa dilihat di hukum tangan kiri. Untuk F itu adalah gaya force yang diciptakan oleh medan magnet. Kemudian B itu adalah arah dari medan magnetnya dan I itu adalah arah dari arus listriknya. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, arah arus listrik dengan arah medan magnet itu saling tegak lurus. Bisa dilanjut, Mas. Baik. Oke. Prinsip kerja dasar elektromagnet adalah ketika kerjanya ketika listrik mengalir melalui kawat yang terlilit, ia akan menciptakan garis medan magnet di sekitarnya. Dalam proses ini, listrik menjadi sumber utama yang menentukan kekuatan elektromagnet. Kekuatan elektromagnet dapat diatur sesuai kebutuhan. Jadi bisa efisien sesuai kebutuhan lah. Jadi untuk contoh aplikasi elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama motor listrik, contoh kipas angin, mixer, blender, mesin cuci, prinsipnya arus listrik menghasilkan medan magnet yang memutar rotor. Yang kedua generator listrik atau dinamo, contohnya genset, dinamo sepeda, pembangkit listrik, prinsipnya gerak mekanik dirubah menjadi listrik lewat induksi. Yang ketiga, transformator, contohnya charger HP, adaptor laptop, trafo PLN. Prinsipnya mengubah tegangan AC agar sesuai kebutuhan alat. Yang keempat, elektromagnet, contohnya bel listrik, relay, pintu otomatis, kren pengangkat besi di pabrik. Prinsipnya arus mengalir, lalu muncul medan magnet, lalu bergerak. Yang kelima, gelombang elektromagnetik, contohnya TV, radio, WiFi, HP, remote TV. Prinsipnya sinyal dikirim lewat gelombang radio, mikro, atau cahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari microwave oven atau pemanas makanan. Jadi microwave oven ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memanaskan makanan. Dan untuk lebih lanjut, gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu berasal dari magnetron. Nah, letak magnetron itu ada di cavity. Dan gelombang yang dihasilkan oleh magnetron sendiri itu berfrekuensi 2,4 GHz. Kemudian untuk gelombang nantinya akan diarahkan ke ruang masak oleh metal waveguide. Jadi metal waveguide ini terbuat dari metal dan gelombang itu nanti akan terpantul-pantul di situ hingga diarahkan ke ruang masak. Lalu selanjutnya di situ
gelombang akan terpantul-pantul hingga menyebar rata. Jadi gelombang akan terpantul-pantul di ruang masak hingga menyebar merata dan penyebaran panas akan dibantu oleh rotary fan atau kipas putar. Dan untuk mekanisme panasnya sendiri, jadi em, gelombang yang menyebar merata itu kan gelombang elektromagnetik dan karena di makanan itu memiliki komposisi molekul air, jadinya nanti ketika em, molekul air ini terkena gelombang elektromagnetik, maka dia akan tertarik dan menyesuaikan dengan perubahan medan magnet yang disebabkan oleh gelombang elektromagnetik itu sehingga ketika sehingga molekul air ini terkena gelombang ia akan bergerak dan saling bergesekan hingga menyebabkan panas. Lalu lalu di sini akan timbul pertanyaan, kenapa microwave itu menggunakan gelombang gelombang untuk memanaskan makanan. Nah, jawabannya karena jika kita menggunakan gelombang daripada pemanas lainnya, gelombang itu dia lebih cepat untuk memanaskan makanan karena ya gelombang itu bisa tembus ke dalam makanannya sehingga ya komposisi yang ada di dalam makanannya itu juga komposisi air itu juga saling bergesekan dan ya panasnya lebih cepat lah dan lebih merata hingga ke dalam. Dan mungkin bisa oh dan frekuensi 2,4 GHz sendiri itu udah ditentukan dari kemampuan air untuk mengikuti resonasi dari gelombang elektromagnetik. Jadi, jika frekuensinya itu lebih cepat daripada 2,4 GHz, maka nantinya molekul air ini tidak akan bisa sinkron dengan kecepatan gelombang itu sehingga ya pemanasannya jadi berkurang. Karena ya gelombang apa molekul airnya itu tidak sempat mengikuti irama dari gelombangnya, tapi ya gelombangnya apa ya, medan magnetnya udah dibalik lagi sama gelombang gitu. Jadi begitu. Mungkin bisa lanjut, Mas. Jadi untuk yang alat kedua di sini adalah bel listrik. Ya, bel listrik itu ya bel yang berbasis elektromagnet. Dia menggunakan energi listrik lalu dikonvert jadi elektromagnet. Lanjut, Mas. Jadi untuk mekanisme kerja dari bel listrik sendiri, di bel listrik itu pasti ada tombol untuk ditekan. Nah, saat tombol itu ditekan, arus listrik akan mengalir ke kumparan kawat. Dan tentu ketika arus listrik mengalir ke kumparan kawat, maka akan ada medan magnet yang tercipta. Dan saat medan magnet tercipta, maka plat besi atau armatur di sini, armatur yang berwarna ungu, itu akan tertarik ke arah kumparan sehingga pemukul akan memukul bel dan saat armatur tertarik ke atas ke arah kumparan maka arus yang mengalir ke kumparan itu terputus karena ya kontaknya udah agak nyambung armaturnya itu juga sebagai penghubung rangkaian kumparan itu biar arus ke kumparan tuh ngalir. Jadi ya ketika armaturnya tertarik ke atas, arus ke kumparan itu terputus. Nah, saat arus ke kumparan itu terputus, maka medan magnet otomatis akan menghilang, yang menyebabkan armatur tertarik kembali hingga dia menyentuh kontak dan saat menyentuh kontak, maka arus yang mengalir ke kumparan itu kembali lagi dan medan magnet kembali tercipta. Dan ketika medan magnet kembali tercipta, maka armatur kembali tertarik ke atas memukul bel. Dan proses ini akan berulang sebanyak puluhan kali dalam 1 detik. Ya, dalam proses itu pula, maka bunyi yang dikeluarkan itu akan berbunyi kering yang berdengung. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Baik, yang ketiga di sini kami membahas induktor. Induktor sendiri adalah komponen untuk menyimpan muatan listrik. Eh, ke atas dulu, Mas, ke atas dulu sebelumnya. Jadi di induktor sendiri dia menyimpan muatan listrik itu di medan magnet.
Jadi ketika arus listrik itu mengalir ke induktor, contohnya dalam gambar ini, ketika arus listrik mengalir ke dalam induktor ini, maka akan ada medan magnet yang tercipta. Medan magnetnya itu nanti polanya itu mengikuti dari bentuk winding ini. Jadi nanti polanya akan melingkar medan magnet itu. Jadi ya ketika arus listrik mengalir, maka akan ada medan magnet berpola melingkar yang tercipta. Mungkin bisa di ini next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian induktor pada rangkaian ini. Induktor itu menyimpan muatan listrik melalui medan magnet yang dimilikinya. Saat arus dari sumber mengalir ke induktor, maka induktor mulai menciptakan medan magnet yang meningkat secara bertahap. Dan ketika induktor ini menciptakan medan magnet secara bertahap, maka dia sama aja kayak lagi menyimpan muatan listrik. Dan ya lampu lampu akan menyala. Bisa dilihat di gambar satu. Lalu pada gambar kedua, saat medan magnet stabil, maka arus akan langsung mengalir melalui induktor menuju sumber, sehingga lampu akan mati. Nah, di sini saat medan magnet stabil, induktor itu seperti saklar yang tertutup. Dia seperti logam yang tidak mempunyai resistansi sehingga ya harus lebih memilih untuk mengalir ke induktor langsung daripada ke lampu, menyebabkan lampu mati. Dan selanjutnya untuk di gambar ketiga, saat arus dari sumber diputus atau ya sumbernya itu mati, maka induktor melepas muatannya, menyebabkan lampu hidup dan medan magnetnya berkurang secara bertahap. Jadi ya ketika sumber itu diputus, tegangan sumber diputus ya, maka induktor ini akan melepaskan muatannya dengan memperlemah medan magnetnya yang disimpannya tadi. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Baik, yang keempat di sini ada relay, saklar listrik berbasis elektromagnet. Biasanya relay ini dimanfaatkan dalam sistem kontrol. Jadi kita misal punya controller kisaran tegangan volt DC yang rendah, kita bisa mengontrol apa ya komponen-komponen atau aktuator dengan voltase yang lebih tinggi. Untuk prinsip kerja dari relay sendiri itu dia menggunakan gaya elektromagnetik. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa di next dulu, Mas. Nah, di relay sendiri kita mempunyai kumparan dan kontak beberapa kontak yaitu COM, NC, dan NO. Dan pada kondisi awal sebelum kumparan koil diberikan tegangan, maka plat besi atau armatur di sini menghubungkan COM dengan NC. Nah, jadi jika ada sumber arus dari COM atau NC, ya maka arus akan mengalir pada kedua titik tersebut. Nah, saat koil diberikan tegangan, maka medan magnet akan tercipta, menyebabkan armatur tertarik ke arah koil dan menghubungkan COM dan NO, menyebabkan kedua titik COM dan NO ini akan mengalirkan arus listrik. Lanjut, ketika arus koil diputus, maka medan magnet akan menghilang, menyebabkan armatur tertarik kembali oleh pegas. Nah, dalam gambar ini, pegasnya kebetulan tidak digambarkan, sehingga ketika armatur tertarik kembali oleh pegas, maka armatur akan menghubungkan COM dengan NC, menyebabkan arus akan mengalir pada kedua titik. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kelebihan elektromagnet. Yang pertama, kontrol yang fleksibel. Elektromagnet bisa dihidupkan dan dimatikan hanya dengan mengatur arus listrik. Jika arus berbesar, gaya magnet ikut membesar. Jika arus berkecil atau diputus, gaya magnet akan melemah atau hilang. Karena sifat ini, elektromagnet mudah dikendalikan sesuai kebutuhan. Misalnya, pada kren pemindah besi, bel listrik, relay, dan motor listrik. Yang kedua, kekuatan yang tinggi. Elektromagnet dapat menghasilkan gaya magnet yang jauh lebih kuat dibanding magnet permanen. Hal ini karena
arus listrik yang dapat diperbesar. Ya. Jumlah liritan kumparan dapat ditambah. Inti besi lunak yang digunakan bisa memperkuat medan magnet. Itu sebabnya elektromagnet digunakan untuk mengangkut besi bertonton di industri. Yang ketiga, polaritas dapat diubah. Keunggulan besar elektromagnet adalah kutub utara dan selatan bisa dibalik. Cukup dengan membalik arus arah listrik pada kumparan, maka polaritas magnet akan berubah arah. Ini sangat berguna pada motor listrik untuk arah putaran, generator, relay, dan alat pengontrol otomatis. Yang keempat, ukurannya dapat diubah. Elektromagnet dapat dibuat dalam berbagai ukuran, dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Hal ini karena komponen utamanya bisa disesuaikan sesuai fungsi. Elektromagnet kecil digunakan pada speaker, headphone, maupun sensor. Elektromagnet besar digunakan pada mesin MRI, crane industri, dan akselerator partikel. Yang kelima, daya tahan yang tinggi. Elektromagnet memiliki durabilitas tinggi karena tidak ada bagian magnet yang aus seperti magnet permanen. Inti besi dan kumparan relatif kuat. Selama arus stabil, elektromagnet bisa bekerja terus dalam waktu yang lama. Dengan perawatan sederhana, dengan mencegah panas berlebih, elektromagnet dapat bertahan bertahun-tahun. Selanjutnya, oke, yang selanjutnya kekurangan elektromagnet. Yang pertama, konsumsi daya yang tinggi. Elektromagnet memerlukan arus listrik terus-menerus untuk menghasilkan medan magnet. Semakin besar gaya magnet yang dibutuhkan, semakin besar pula arus yang harus dialirkan. Akibatnya, boros energi, tidak efisien untuk penggunaan jangka panjang, membutuhkan sumber listrik yang stabil dan kuat. Magnet permanen tidak membutuhkan daya sama sekali. Yang kedua, biaya yang mahal. Pembuat elektromagnet bisa lebih mahal daripada magnet permanen karena pembuatan elektromagnet memerlukan kawat tembaga atau aluminium dalam jumlah yang banyak, membutuhkan inti besi yang berkualitas. Selain itu, memerlukan sumber daya listrik dan komponen pendukung. Perawatannya dan sistem kontrolnya juga menambah biaya. Yang ketiga, resiko kesehatan. Medan magnet kuat bisa memberikan efek kesehatan jangka panjang, terutama pada alat picu jantung, yaitu pacemaker. Yang kedua, implan logam. Yang ketiga, gangguan saraf bila integritas sangat tinggi. Selain itu, elektromagnet besar seperti di MRI atau industri dapat menarik benda logam dengan sangat kuat dan menimbulkan risiko cedera. Yang keempat, kompleksitas dalam sistem kontrol. M- Mengatur elektromagnet tidak sederhana magnet biasa. Diperlukan sistem kontrol seperti pengatur arus atau power supply, atau rangkaian sensor atau relay, komponen proteksi, yaitu sekring, pemutus arus, dan sebagainya. Ini membuat desain lebih rumit, butuh teknisi ahli, dan menambah biaya pemeliharaan. Yang kelima, arus listrik menghasilkan panas. Arus listrik yang mengalir dalam kumparan menimbulkan resistansi. Semakin besar dan lama arusnya, semakin tinggi panas yang dihasilkan. Dampaknya, efisiensi menurun, komponen bisa rusak jika terlalu panas, membutuhkan sistem pendingin atau waktu istirahat. Sebagai penutup dari presentasi kelompok kami mengenai aplikasi elektromagnetik, kita dapat menarik 3 poin kesimpulan utama. Poin pertama yaitu elektromagnetik adalah fondasi ilmu fisika yang mempelajari hubungan timbal balik antara medan listrik dan medan magnet. Inti dari sebuah elektromagnet adalah bahwa medan magnet dapat dihasilkan oleh aliran arus listrik. Hal yang paling penting, kekuatan medan magnet ini dapat diatur sesuai kebutuhan hanya dengan mengubah besaran arus listrik yang mengalir. Poin yang kedua yaitu prinsip elektromagnetik ini telah diterapkan secara luas, membentuk dasar dari banyak teknologi yang kita gunakan. Kami merangkumnya ke dalam 5 jenis aplikasi utama.
Yang pertama ada motor dan generator listrik, yang kedua transformator, pengubah tegangan, yang ketiga elektromagnet seperti bel listrik dan relay, yang keempat gelombang elektromagnetik seperti pada microwave oven dan perangkat komunikasi lainnya. Yang kelima induktor, penyimpan muatan listrik melalui medan magnet. Lalu poin yang ketiga, meskipun memiliki kelebihan seperti kontrol yang fleksibel dan kekuatan tinggi, elektromagnet juga memiliki kekurangan terutama terkait konsumsi daya yang tinggi dan biaya yang mahal. Baik, cukup sekian dari kami. Mungkin jika ada salah kata atau perlakuan yang kurang berkenan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Here we are.